hari ini sangat teristimewa bagi kami bahwa ibu-ibu sudah mampu menjalankan sebuah program namanya usaha kelompok bersama. Ibu-ibu sekalian, bahwa program untuk berusaha yang telah dilakukan ibu-ibu ini harusnya menjadi contoh dan inspirasi bagi kelompok yang lain, bagi masyarakat yang lain yang masih belum menjalankan ini. Ini harus menjadi sebuah contoh teladan, makanya perlu kami dokumentasikan ini untuk kami sampaikan kepada KPM PKH yang lain. Kenapa? Supaya mereka juga mencontoh bahwa mereka bisa kok, kenapa kami tidak bisa. Banyak program yang kami tawarkan sebagai pendamping PKH, namun masyarakatnya merasa enggan, merasa terbebani. Tapi setelah melihat hasilnya nanti, maka kalau bisa dia duluan yang pertama mendapatkan bantuan. Ya. Ibu-ibu sekalian, ini bagian daripada pemberdayaan KPM PKH. Makanya kemarin kenapa PKH ini sangat berkualitas, kenapa PKH berbeda dengan yang lain, karena bukan hanya memberikan bantuan tunai saja, lalu setelah itu udah terserah mau kemana uang itu, tetapi ada lagi ilmu yang lain, itu pemberdayaan yang kita lakukan setiap bulannya, termasuk dalam hal usaha bersama kelompok ibu. Ada dua program sekaligus yang berjalan yang telah dilakukan oleh koordinator kota kita saat ini, menabung dan membangun usaha. Dua program ini digabung jadi satu kegiatan yang hasilnya kita sebentar lagi akan kita nikmati. Berbicara soal bagaimana menabung ini, ibu-ibu sekalian, berpikir kalau kata-katanya sangat indah itu menabung, tapi dalam mempraktekannya saya tidak tahu ibu-ibu ada nggak rutinitas untuk menabung atau tidak, untuk di rumah tangga, untuk kelanjutan kehidupannya, atau kira-kira ambil obat mulai gitu. Paham ibu-ibu kan? Ya, koperasi bank keliling yang itu sebenarnya rentenir yang berkedok bank keliling, nah, 20-25%, itu lebih potong atas sih kan? Ujung-ujungnya ke situ. Maka target habis itu apalagi yang terjadi? Maka terjadilah yang namanya gali lubang, tutup lubang. Karena kenapa? Nggak ada lagi habis uang kita, bagaimana membayar cicilan itu? Nah, dong terpaksa menjalaki musik karyawan lain, menjalaki musik koperasi lain. Dan itulah terus kehidupan kita, terus menerus sepanjang kehidupan kita, bahkan sampai meninggal pun ada tiba-tiba marung musik dong masyarakat. Anggi aku udah utang di rumah dia menjadi. Bayangkan sampai meninggal dunia dia meninggal. Maka yang kami lakukan hari ini adalah contoh untuk supaya ibu-ibu jangan terlilit utang. Bagaimana ibu-ibu mau mengantisipasi jangan meminjam, jangan berutang dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengantisipasinya, yaitu menghemat dan menabung. Ini hanya contoh terkecil yang kami lakukan ini, ibu-ibu. Tabunglah sedikit demi sedikit, lalu hasilnya apa nanti? Kalau uang 5.000 misalnya kita tabung setiap hari, maka tidak bisa membawa satu karung beras itu. Tapi kalau 5.000 hari ini, 5.000 besok, tanpa terasa selama 1 bulan kita sudah membeli 1 karung beras. Karena itu menjadi uang yang besar nantinya nilainya. Ya. Jadi kalau kita ada rutinitas untuk mau berhemat, menabung, maka kupikir kepentingannya besar nanti kepada ibu-ibu sekalian. Ini sudah mampu berbicara soal menabung ini. Ibu-ibu, anggo berbicara soal pengeluaran, tidak akan solusi kita. Sadarion kita mendapat 100.000 habis deh. Aco 50.000 habis. 10.000 aco ini cukup. Bayangkan itu. Pasti kan? Nah, bagaimana kita melakukan penganggaran tadi dan masukkanlah ke anggaran ibu-ibu. Anggaplah itu jangan terbebani, tapi anggap aja sebagai pengeluaran kepada ibu-ibu dulu tabungan. Wajib dong 2.000 sadon apalah ida. Apalah berharga ida. Tapi bayangkan 1 tahun ke depan. Kemarin ada di dampingan saya di Kampung Dari itu, memang memberi kesaksiannya. Bapak, setiap lebaran kau membuka celengan, dan biasanya itu sekitar 3 juta. Pengen tabung dia 2.000 tuh, kadang 2.000 sekali, 10 kali dalam seminggu rata-rata. Paling godang 10.000. Dia bisa mendapatkan 3 juta dari celengan itu. Nah, terbebani apa yang pikirkannya ada hari raya, apalagi pandemi Covid-on. Nah, itu dia. Itu pedagang kaki lima paling dereng di pasaran. Kenapa kita tidak bisa?
Maka kembali kami mengatakan bahwa ini yang launching soal usaha kelompok yang dibarengi dengan menabung adalah hanyalah ilmu dan contoh terkecil yang kami lakukan. Untuk hal yang terbesar, silakan ibu-ibu mempraktekannya di rumah tangga masing-masing dengan cara dan dengan bagaimana tujuan masing-masing ibu-ibu untuk menabung. Semoga ibu-ibu bisa mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu dari sini dan tidak merasa terbebani dengan yang namanya usaha kelompok ini. Dan harapan kita ke depan ini lebih besar lagi dan bisa bisa berguna, bisa bermanfaat untuk ibu-ibu. Terima kasih untuk ibu-ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, kata-kata saya yang menyinggung. Semoga kita tetap diberkahi, apalagi menjelang bulan Ramadan yang sebentar lagi akan ibu-ibu menunaikan puasanya. Terima kasih, itu saja kami kembalikan kepada pembawa acara. Iya. Ibu sekalian yang saya hormati, ada rekan saya Pak Jega melihat perjuangan ibu-ibu sebulan ini, rasanya tidak ada kegembiraan hari ini yang saya rasa selain ketika melihat keberhasilan ini. Kenapa? Karena kami persis tahu bagaimana perjuangan yang sudah ibu lakukan, pengorbanan yang sudah dilakukan, dan inilah hasilnya. Jadi harapan kami ke depan, bagaimana kita saling mempengaruhi untuk kebaikan, saling mendukung, saling bagaimana berusaha untuk memberikan solusi-solusi terbaik dari setiap masalah-masalah kelompok atau masalah-masalah. Ibu sekalian, di kelompok 8 dan kelompok 9 semalam, Bapak Kepala Dinas langsung meluncurkan usaha kita. Apa kata beliau? Ternyata hal yang tidak diduga-duga bisa dilakukan oleh KPM kita. Salah satunya adalah melakukan usaha dengan modal sendiri. Karena persepsinya selama ini mungkin kalau ada program, ada kegiatan itu yang mengharapkan dari pemerintah. Tapi kenyataannya tidak. Melalui kemauan, melalui menabung, melalui berusaha mengelola keuangan, mengatur keuangan, ternyata ibu-ibu bisa seperti itu. Nah, oleh sebab itu, beliau berharap ini harus diperjuangkan ke depan. Bisa jadi nanti ini akan disampaikan ke pemerintah Kota Padang Sidimpuan, disampaikan kepada DPRD Kota Padang Sidimpuan. Siapa tahu kita punya rezeki, ditampung anggarannya untuk diberikan modal kepada kita. Itu harapan besar kita. Namun saya pikir tanpa bantuan itu kita tidak banyak pilihan. Tetap harus kita bekerja keras. Karena Kementerian Sosial Republik Indonesia punya target graduasi 30%. Ini berkali-kali saya jelaskan kepada kita. Di tahun 2021 ini, Kementerian Sosial mentargetkan graduasi 30% dan melakukan program kewirausahaan untuk mendukung target graduasi tersebut. Artinya apa ibu sekalian? Jika berbicara graduasi, walaupun kita sudah jadi penerima bantuan selama 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5-6 tahun, kalau tidak ada upaya-upaya pemberdayaan, latihan yang kita lakukan selama ini, mungkin kita pun belum siap keluar dari PKH. Oleh sebab itu, saya pikir tidak ada kata-kata terlambat. Di tahun 2021, kita buktikan kita mau bekerja keras, kita mau berhemat, kita mau menabung, dan harapan kami tentunya nanti adalah kiranya kemampuan kita untuk ibaratnya mencoba berpikir tanpa bantuan, kita bisa mengembangkan usaha yang ada dan siap graduasi mandiri. Saya pikir ini penghantar untuk acara launching kita. Mudah-mudahan ke depan tetap kita pertahankan. Jadi ibu sekalian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai bulan ini dan bulan ke depan, kita evaluasi dan kita perjuangkan semampunya. Artinya kalau dalam
Timur Bas. Acara syukuran kan?